kehidupan. Dan kita bahas yang pertama yaitu bahasan yang A, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, poin yang pertama, jadi kita terbentuknya negara kita atau Negara Kesatuan Republik Indonesia itu diawali dengan kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang persatuan. Kalau persatuan itu adalah tentang perserikatan, ikatan atau gabungan dari beberapa bagian yang sudah bersatu. Sedangkan persatuan dan kesatuan itu berasal dari satu kata yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan itu mengandung makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan yang berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan. Selanjutnya kita bahas persatuan dan kesatuan. Untuk persatuan dan kesatuan itu terwujud karena adanya kerjasama di dalam masyarakat Indonesia untuk mengusir penjajah. Terus adanya semangat kerjasama dari para pejuang bangsa Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Dan yang ketiga adalah tentang pembangunan nasional. Untuk pembangunan nasional itu sendiri merupakan usaha secara sadar untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada tujuan-tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang hendak dicapai melalui upaya pembangunan nasional, yaitu yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea keempat. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang terakhir adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pengertian kerjasama. Yang dimaksud dengan kerjasama itu sendiri merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama. Ada unsur-unsur dari kerjasama. Yang pertama adalah ada subjeknya atau ada pelakunya atau orang yang melakukannya. Selanjutnya ada memiliki tujuan atau mempunyai target yang sama. Yang selanjutnya adalah adanya kegiatan atau aktivitas yang dikehendaki bersama, dan yang terakhir adalah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang pertama adalah kita bahas tentang kerjasama dalam berbagai kehidupan sosial politik. Untuk di kehidupan sosial politik, untuk di masyarakat Indonesia sendiri merupakan sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sana perilaku politik itu harus didasari atas hikmat, kebijaksanaan, dan juga permusyawaratan atau perwakilan, dan semua itu merupakan bentuk bagian dari gotong royong. Tuh, selanjutnya kerjasama di dalam bidang kehidupan ekonomi. Untuk di dalam bidang kehidupan ekonomi itu ada di pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu isinya pajak dan juga pungutan lain yang bersifat memaksa adalah untuk keperluan negara itu diatur oleh undang-undang. Dan juga pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat itu dibiayai dari pajak. Dan yang terakhir ada juga pasal 33 ayat 1, koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk menggalang kerjasama di antara orang-orang yang mempunyai keterbatasan ekonomi guna mencapai tujuan bersama. Ada juga keunggulan-keunggulan koperasi dibandingkan dari badan-badan usaha yang lainnya. Untuk koperasi itu mempunyai dasar persamaan, artinya setiap anggota dari koperasi itu mempunyai hak suara yang sama,
Terus yang kedua adalah persatuan. Kalau persatuan itu di dalam koperasi seperti orang itu dapat diterima menjadi anggota tanpa membedakan suku, agama, bangsa ataupun jenis kelamin. Ada juga pendidikan, terus demokrasi ekonomi, dan juga yang terakhir adalah demokrasi kooperatif. Nah, selanjutnya ada kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan juga keamanan negara. Untuk sistem pertahanan dan keamanan negara itu dibahas di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib untuk ikut serta dalam usaha pembelaan atau usaha mempertahankan keamanan negara. Dan juga selain itu ada juga pasal 27 ayat 3 dari UUD 1945 yaitu menyebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Upaya bela negara itu adalah atau terhadap ancaman, mau itu ancaman fisik ataupun ancaman non fisik. Kalau ancaman fisik itu berupa kekuatan bersenjata, sedangkan ancaman non fisik itu adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi itu tentang tataran pemikiran. Selanjutnya ada kerjasama antar umat beragama. Untuk kerjasama di dalam kehidupan umat beragama itu kita sudah diatur di dalam pasal 29 ayat 1 dan juga ayat 2. Untuk ayat 1-nya kita itu negara kita berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan untuk pasal 29 ayat 2-nya bahwa negara kita itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan juga beribadat menurut kepercayaannya masing-masing. Jadi ketentuan pasal tersebut itu mempunyai pengertian bahwa adanya jaminan dari warga atau dari negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan juga beribadah menurut agama yang dianutnya. Selanjutnya bahasan yang kedua yaitu tentang arti penting kerjasama di dalam berbagai kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara. Yang pertama adalah tentu saja untuk memperkokoh atau untuk memperkuat persatuan dan juga kesatuan bangsa. Terus mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Yang ketiga mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Terus yang terakhir adalah menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan juga dapat dengan cepat atau dengan mudah diselesaikan. Dan bahasan yang terakhir yaitu tentang mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan, mau itu di kehidupan di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, juga di lingkungan bangsa dan negara. Kalau misalnya di lingkungan sekolah, salah satunya adalah tentukan dan raih dari tujuan bersama sebagai anggota suatu sekolah itu sendiri, dan juga adanya berpartisipasi secara aktif untuk menyusun dan melaksanakan aturan-aturan sekolah, terus selalu bekerja sama, terus jangan memandang rendah peserta didik orang lain atau teman lain, tidak membuat masalah di kelas, dan juga saling percaya, terus ada saling menghargai dan juga memberikan penghargaan terhadap peserta didik atau teman-teman yang lainnya. Untuk di kehidupan masyarakat, salah satu contohnya adalah ikut serta dalam kehidupan di masyarakat. Misalnya kalau ada gotong royong kita ikut, terus ada juga kita mengikuti bakti sosial dan lain sebagainya. Selanjutnya, sedangkan di dalam kehidupan bangsa dan negara itu warga negara bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional, yaitu dengan membayar pajak. Dan selanjutnya adalah
menyelenggarakan peringatan hari-hari besar keagamaan dan juga hari-hari besar nasional yang sudah diatur oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah. Itu untuk materi dari bahasan bab 5. Untuk materi bab 5 tentang kerjasama dalam berbagai kehidupan, saya cukupkan sekian.